Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. 3, 2, Ibu-ibu itu sebagai makhluk terkuat di muka bumi mau mengusir Johan dari camp tersebut. Johan pun cuma bisa diam dan memperlihatkan ekspresi jengkelnya kepada penghuni camp. Penghuni camp pun berkata teriak, "Ayo usir dia," sambil mendekat ke arah Johan. Johan pun menyeringai dan tersenyum sembari bergumam dalam hati, "Mereka ketakutan saat disuruh memburu zombie. Sepertinya aku tidak lebih seram dari memburu zombie," ucap Johan dalam hati. Salah seorang penduduk pun berbicara. Dia mengeluarkan sesuatu. "Cepat tangkap!" Terdengar bunyi tembakan pistol. Penduduk camp pun ketakutan dan gemetar. Johan pun berkata kepada penduduk camp, "Kalian salah memahami sesuatu. Aku bukan penyintas yang lari ke sini untuk meminta bantuan, dan aku bukan pekerja sukarela. Aku lebih dari sekadar seorang penjara. Jadi diam dan ikutilah aturannya." Sambil menodongkan pistol ke arah penduduk camp dengan ekspresi jahat. Penduduk camp pun gemetar ketakutan. Dan kita diperlihatkan sebuah scan di mana ada ruangan dengan banyak sekali bahan pokok. Jin Seo dan Sera membagikan bahan pokok kepada penduduk camp. Terlihat seorang perempuan memasang ekspresi jengkel kepada Johan. Johan pun memberikan perintah, "Berikan Pak Huang bagian penuh. Kau akan bertugas untuk membuka dan menutup kunci pintu keamanan camp ini," ucap Johan. Penduduk camp bergumam dengan ekspresi yang tidak puas. Pak Seojon pun diberi makanan dengan bagian penuh. Seorang pria pun meminta makanan bagian penuhnya dan akan ikut bertarung. Para penduduk pun meminta pekerjaan juga agar dapat makanan bagian penuh juga. Johan pun tersenyum. Johan pun masuk ke gudang dengan meletakkan 2 pistol dan menghela napas. Johan pun berkata, "Pada titik ini aku mau memberikan pistol ini pada Gun, agar Gun bisa menjadi pemimpin camp." Johan pun bergumam, "Selain aku kemari untukmu, jadi jangan sampai mati," menyebut Gun. Apakah Gun bisa melalui masa kritisnya? Walaupun dia bangun, akan mustahil untuk Gun bertarung dalam kekacauan ini. Jika tidak bisa bertarung, dia tidak bisa menjadi pemimpin, ucap Johan. Pak De Park udah terlalu tua, Jin dan Seo terlalu naif. Wan tipe pemikir, tapi belum saatnya untuk memberi dia pistol dan mempercayakan pada dia. Untuk Hyuk, pemikirannya terlalu lemah dan terlalu bergantung kepada kakaknya. Johan pun memikirkan Sera sembari menghayal adegan mesum. "Aku berpikir terlalu keras sampai aku jadi ngawur," ucap Johan. "Dia mungkin kabur. Seorang pemimpin emosional terlalu beresiko," ucap Johan. Johan pun meninggalkan gudang dan ternyata ada Huang dan Sera di depan pintu untuk melindungi Johan agar tidak ada yang mendekat ke gudang untuk menyakiti Johan. Johan pun berterima kasih kepada mereka berdua dan menyuruh mereka berdua istirahat. Sera pun protes, "Kenapa Johan berbicara tanpa melihat ke arah Sera? Apa kau memikirkan hal aneh tanpa melihatku?" ucap Sera. Wan dan Johan terkejut dengan muka Wan yang memerah dan muka Johan yang kaku. Johan pun mengalihkan topiknya dan masih diprotes Sera dengan berteriak kepada Johan sambil Johan mengambil pulpen dan kertas di gudang dan menyuruh Sera untuk menulis peringatan di kertas itu. Sera pun menulis di kertas itu. Johan berbicara ke Sera, "Aku nggak suka ngomong soal bakat, tapi kok tidak sempat Johan menyelesaikan bicaranya." Sera meminta Johan diam. Huang pun bertanya, "Kenapa kita memasang peringatan di depan?" "Dengarkan baik-baik, Huang. Setelah kita membersihkan seluruh zombie, manusia akan menjadi makhluk yang paling menakutkan." Tidak sempat menyelesaikan pembicaraan lagi, Sera pun menyela perkataan Johan. Dengan menyelesaikan tulisan Sera tadi, Huang dan Johan geleng-geleng kepala. Johan pun berkata dia tidak akan pernah menjadi pemimpin. Tibalah waktu malam dengan kita diperlihatkan scan Johan lagi tidur dan terdengar suara Sera memanggil Johan sambil berteriak. Johan pun bangun berkata, "Aku akan keluar." "Apa ada masalah?" ucap Johan. Sera menjawab, "Persediaan air kita mau habis dan air keran pun berhenti berfungsi. Aku baru saja mengeceknya." Johan menghela napas sambil menyeringai, berkata, "Hari yang indah telah berlalu." Johan memberikan perintah agar semua penduduk berkumpul. Penduduk pun sudah berkumpul dan bertanya bagaimana dengan Hyuk. Sera menjawab dia tidak mau bergerak sedikit pun. "Haruskah aku memanggilnya?" ucap Sera. "Tidak usah, biarkan saja dia.
Gun butuh seseorang di dekatnya, ucap Yohan. Kerja bagus, Sera, ucap Yohan. Sambil memegang kepala Sera, Sera pun tersenyum bahagia. Yohan pun memperlihatkan ekspresi jengkelnya sambil menatap ke arah penduduk camp. Penduduk camp pun terdiam hening. Yohan mengambil pedangnya dan menyarungkan pedangnya. Bersihkan tubuhmu dengan tisu basah atau beberapa tetes air pada tisu, ucap Yohan ke arah penduduk camp. Penduduk camp masih diam dan tidak berkata sepatah kata dengan memperlihatkan ekspresi tidak puas. Kim Yohan pun berbicara lagi, apa kalian tidak puas dengan caraku? Pikirkan saja 4 bulan lalu jika kalian dapat mengendalikan situasi dan berhemat, kalian semua masih bisa menggunakan air bersih. Aku mungkin tidak bersahabat, tapi aku akan membantu semuanya untuk bertahan, bahkan setelah persediaan di Mart ini habis, ucap Yohan. Untuk memberikan secercah harapan, aku akan membuktikannya lebih dahulu, serta mengurus para zombie. Ku harap pikiran kalian terbuka saat kami menemui kalian lagi, ucap Yohan. Huang, kalau sudah siap, ayo pergi. Mereka pun pergi. Di scan ini memperlihatkan Yohan menebas zombie dan berkata dua di kanan kepada penduduk camp. Yohan pun berkata, kerja bagus, ucap Yohan. Huang pun bertanya, apa kita sudah selesai? Kurasa begitu. Sambil berkata tidak yakin, Yohan pun membuat suara dengan cara pisaunya dipukulkan ke rak besi. Dengan menimbulkan bunyi tersebut, zombie pun bereaksi terhadap bunyi itu dan mendatangi bunyi yang dibuat oleh Yohan. Seketika Yohan menembak kepala zombie dengan anak panah dan berkata, kurasa kita sudah mengurus mereka. Penduduk camp pun gembira karena mereka berhasil menghabisi zombie. Kerja bagus, ucap Yohan. Dan para penduduk camp berkata, ya kami tidak mengira kalau ini sangat mudah. Sera pun menyela sambil ngomel, berterima kasihlah kepada Yohan. Yohan terlihat tersenyum dan memberikan perintah Huan memeriksa luka laki-laki dan Sera memeriksa luka perempuan. Aku akan mengecek parkiran, ucap Yohan. Yohan pun meninggalkan mereka. Yohan pun mengintip situasi di parkiran. Terlihat banyak zombie di tempat tersebut dan Yohan memperhatikan sekitar dan bergumam, ada satu pintu masuk, kami bisa menghadangnya dengan kedua truk, ucap Yohan. Yohan kembali ke camp. Penduduk camp pun berdiri dan berkata, kalian istirahat saja dulu, apa ada yang terluka? Wan menjawab tidak ada dan bertanya bagaimana parkiran, lumayan atau baik. Yohan pun berpikir jika kami mau menghadang pintu masuk dengan mobil maka kami harus menguntak kunci mobilnya. Kami hanya harus melewati ini, entah bagaimana, ucap Yohan dalam hati. Apa kalian cukup kuat untuk menyelesaikan parkiran, ucap Yohan. Penduduk camp pun terkejut dan memperlihatkan ekspresi takut. Yohan pun memerintahkan untuk tidak ribut dan bertanya apa ada yang bisa memperbaiki mobil. Seorang pria pun mengacungkan tangan dan berkata, aku adalah seorang mekanik. Yohan pun bertanya lagi, berapa lama? Mekanik tersebut berkata 4 tahun. Yohan pun lega dengan satu masalah yang sudah teratasi. Yohan bertanya lagi, apa kau bisa menyalakan mesin mobil tanpa kunci? Mekanik itu menjawab, cuma tahu teorinya saja. Yohan bertanya lagi, apa kau tahu cara mengisi daya atau mengganti aki? Mekanik tersebut berkata, tentu saja, aku cuma butuh 2 mobil. Tapi mau kau buat apa dengan itu? Ucap mekanik tersebut. Yohan pun tersenyum jahat dan memperlihatkan sebuah scan. Penduduk camp ketakutan, ternyata mereka dikejar-kejar zombie. Sambil berteriak, seorang wanita berlari sambil marah. Ternyata mereka cuma menjadi umpan. Selagi Yohan dan si mekanik mau mempersiapkan mobil untuk dijadikan penghalang, mereka pun mencari truk yang ada kuncinya. Tiba-tiba serangan zombie mengarah ke Yohan dan diinjak Yohan kepala zombie tersebut dan seketika dibunuh oleh Yohan. Mereka pun menggeledah badan zombie untuk mencari kunci dan tidak ada kunci di badan zombie tersebut. Ternyata Yohan ketemu kunci di dalam truk. Sambil bernapas lega, memerintahkan Sung Bae untuk membawa mobil dan nanti akan diberikan tanda agar Sung Bae membawa mobil tersebut agar diletakkan di pintu masuk. Terlihat sang mekanik memperbaiki mobil satunya sembari Yohan mengecek mobil lain dan berkata, apa di sini tidak ada mobil yang bisa kita bawa? Yohan pun mengajak sang mekanik untuk memeriksa mobil yang ada di seberangnya. Yohan pun membuka pintu tersebut dan ternyata ada zombie loli di dalam mobil tersebut. Yohan sambil mengarah ke arah zombie loli pun itu langsung membunuh zombie loli tersebut. Baru membuka pintu mobil langsung ketemu kunci mobil tersebut. Yohan pun bertanya ke mekanik, bagaimana dengan mobil ini? Sang mekanik menjawab, akinya pun juga mati. Apa di sana juga ada mobil dengan aki yang sama? Ucap Yohan. Mereka pun mendapatkan aki. Tiba mereka mendapatkan aki dan ingin kembali ke mobil yang mau dibawa. Tiba-tiba mereka dihampiri zombie dengan jumlah yang banyak. Yohan bertanya, berapa lama kau bisa menyelesaikan? 5 menit, ucap mekanik tersebut. Kelamaan, ucap Yohan. Sang mekanik pun menjawab lagi, 3 menit, ucapnya.
Johan bergumam, "Aku harus bisa menghentikan zombie ini dalam keadaan terdesak." Dan Johan merasa staminanya mulai lemah. Johan pun mulai bereaksi dengan situasi di mana sudah mulai lelah. Terlihat Johan pun kelelahan sembari menyerang zombie dan berteriak, "Cepat!" Sang mekanik pun panik dan menjatuhkan kunci yang ada di tangannya. Johan pun sudah dikelilingi zombie dan terlihat zombie mau menggigit Johan. Jadi di scan terakhir kita diperlihatkan zombie yang siap menggigit Johan. Apa sang MC akan terkena virus atau tidak? Kita nantikan alur cerita selanjutnya.